Tidak diinginkan mungkin seperti itu nggak sih Bib ya? Betul, jadi artinya agama memang nomor satu, Ya. tapi juga perhatikan kufu tadi, Kufunya, kesetaraan. kesetaraannya itu ya, Masya Allah. Demikian menurut jumhur ulama. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Wa iyyakum. Jamaah ini baru sedikit, kita bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Kesetaraan, takwa kita kepada Allah, Masya Allah, itu penting sekali. Tapi apalagi nanti kita bahas lagi. Nah sebelumnya aku mau ngasih lihat nih ada tayangan, ini viral banget ini ya. Ini seorang ayah terkenal galak ya, yang terkenal galak menangis haru ketika menikahkan putrinya. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Firdaus bin Jamil, saya menikahkan engkau. Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, Yasmin Sofia binti Abdul Aziz. Dengan mas kawin 300 ringgit tunai. Masya Allah, mungkin papanya tuh kayak wah auranya apa segala macam kelihatan galak. Tapi begitu menikah putrinya mungkin terjadi pada banyak orang juga ya. Putri yang kita sayang akhirnya akan kepada orang lain, mandiri kepada orang lain. Pertanyaannya aku mau nanya sama Abi Maki. Kira-kira Abi kayak gitu gak nanti kalau menikahkan? Anak saya laki-laki semua. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, bukan itu pertanyaannya jamaah ya. Pertanyaannya adalah Abi, seberapa pentingkah sebagai orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya ya Bi? Kadang kan karena ada juga nih orang tua yang membebaskan anaknya dalam memilih pasangan. Namun mungkin anaknya nggak bisa memegang amanah itu akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan zina Bi. Jadi yang benar tuh kita sebagai orang tua tuh mana yang lebih baik? Menjodohkan anak atau membiarkan anak memilih jodohnya sendiri? Silakan Ustaz Abi Maki. InsyaAllah. Izin Habibin. Allah barik fiik. Ustaz Syam izin. Iya. Jazakumullah khair Mas Soni. Subhanallah ketika ada pertanyaan, nih anak ini mendingan kita carikan jodohnya sebagai orang tua atau biar mereka cari sendiri gitu ya. Ini dua-duanya baik. Iya. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama seandainya anak ini dipersilahkan untuk mencari. Silahkan. Ya sambil dia mencari orang tua pun tetap untuk memilih. Jadi tugas anak mencari orang tua tetap memilih. Dengan mengatakan, mah saya sudah dekat dengan fulan atau sedang fulana misalnya. Karena dia ini seorang laki-laki atau perempuan. Boleh dicek dan boleh dilihat seperti apa. Karena apa? Karena kewajiban orang tua bukan hanya membesarkan, bukan hanya untuk mendidik. Tapi juga menyaring siapa yang akan menjadi mantunya. Karena bukan hanya sekedar mantu. Mantu ini nanti akan punten-punten meneruskan daripada zuriyahnya. Duriahnya itu akan diteruskan oleh mantunya nanti. Maka tetap anak silahkan tapi yang namanya orang tua harus tetap menyaringnya. Dan dilihat dan dicek seperti apa. Jangan dibebaskan begitu saja. Dan caranya pun punten mau kemana? Nggak mungkin. Mau cari pasangan hidup? Nggak mungkin demikian ya. Tapi apa dengan mengatakan suruh. Kalau diarahkan, coba nak datang ke majelis taklim. Coba datang, insya Allah nanti di majelis taklim ketemunya ya yang baik-baik, yang solehah ataupun yang soleh. Tapi kalau seandainya dengan mengatakan ada juga tipe seseorang misalnya saya tidak tahu. Ya, misalnya dengan mengatakan, mas saya carikan saja sama bapak sama mama silahkan. Ya, saya ikut saja sama orang tua silahkan. Pasrah iya, aja ya. pasrah saja. Maka orang tuanya akan lebih PR lagi. Ini siapa yang harus dicari kan? Kenapa? Takut-takut nanti ketika memilihkan, punten ketika tidak sesuai lalu akhirnya taat kepada orang tuanya karena barokah yang ada mungkin. Kadang-kadang gini, pokoknya saya nurut sama ibu sama bapak karena saya mencari keberkahannya taat dulu deh sama mama sama bapak. Insya Allah cinta ini akan berlanjut dan insya Allah dengan keberkahan nurut sama orang tua ini saya akan mendapatkan keluarga sakinah. Silahkan kalau berpendapat demikian. Iya. Tapi terkadang ada orang tua yang kekeh mengambil keputusan ini calon kamu. Pokoknya mau tidak mau ini. Iya. Mau tidak mau ini. Na'udzubillah. Nah punten dalam hadis Rasulullah SAW terutama bagi yang memiliki anak perempuan ya. Ada satu keajaiban luar biasa Rasulullah mengatakan la tunkahul mar'a la tunkahul bikr. Anda jangan pernah menikahkan putri Anda ya dengan tanpa izin putrimu itu.
Jadi tetap harus minta izin dan ini hak seorang wanita ketika mengatakan, Pak maaf saya tidak bisa menikah dengan pilihan Bapak. Karena apa? Ini adalah syariat. Berarti seandainya orang tua memaksa kepada anaknya hal ini untuk terjadi berarti telah maksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah melarang demikian. Maka seorang ayah pun ketika memperkenalkan putra atau putrinya kepada seseorang, maka tolonglah dengan baik seperti apa agar si putrinya itu menerima. Jadi kalau dikatakan bolehkah anak itu mencari sendiri, silahkan. Tapi ingat, apabila memang sudah mampu anak itu, segeralah orang tua untuk menikahkan putra putrinya, jangan dilama-lama. Gak boleh ditunda-tunda ya, Gak Bi? boleh ditunda-tunda. Oh berarti anak boleh mencari, tapi Iya. tugas orang tua menyaring itu Menyaring semua itu ya. biar- semuanya. Karena kan Demikian. mungkin memang kebanyakan zaman sekarang ada orang tua yang memaksakan kehendak atau apa segala macam ya Bi ya. Masya Allah. Jazakallah khair Abi Maki. Iyakum khairul jazaa. Baik jamaah ini udah dikasih tahu nih sedikit-sedikit nih. Jamaah kita belajar lagi pagi hari ini supaya nanti mungkin kita nggak salah langkah dan mungkin semoga pernikahan kita juga menjadi berkah untuk kita juga nantinya. Baik jamaah kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Wah ini nih udah pada